Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوب العالمين والصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu, Bapak Herianto dan istri. Sebelumnya para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saya minta izin dulu karena sudah malam, apalagi malam Ramadan ya. Malam 18, 17, 18 jadi ibadah, tapi tetap jangan menghilangkan atau merendahkan hak-hak kewajiban yang lain yang justru juga akan menopang kegiatan ibadah Ramadan. Ibu-ibu kan sebentar lagi harus harus nambok, harus sare, kudu istirahat, bangun, masak untuk mempersiapkan makan sahur. Iya. Tuh, mending kamu bapakna komenta, kalau bapakna minta sahur lah kumaha. Dilainan ke Bu. Halo Bu. Kamu bapakna minta sahur lah dilainan ke. Kamu saya bapakna maksudnya. Ya. Terus habis sahur lanjut tadarus mungkin Bu ya. Terus membaca Al-Quran langsung sholat subuh, baru subuh pakai PS. Nah itu saatnya istirahat. Kita semua hadir, alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, memuliakan menghormati undangan Paku di malam ke-18 dalam rangka Nuzulul Quran Ramadan 1442 Hijriah. Kesimpulannya saya ngomong berapa menit Bu? Pak, halo. Seberapa menit? Hah? Sejam. Sejam ya, kurang lebih alhamdulillah sebentar ya. Ya, panjang lebarnya sepanjang bacaan Yasin dan bacaan tahlil. Insya Allah mumpung insya Allah diniati malam ke-17 itu mulai sebagian ulama ada yang menafsirkan malam ke-16 kan malam Amin Nangtung. Amin naon Bu? Amin berdiri atau dikenal dengan membaca doa kunut. Bu, Pak, boy, bawa suaranya ngebas, boy. Kunut itu menurut hukum Islam, ulama kiai kita memberikan ketentuan ayat tilu. Satu, kunut yang dibaca kalau sholat subuh. Sholat sunnah. Betul enggak? Sholat subuh di rakaat terakhir setelah i'tidal. Yang kedua, kunut nazilah dibaca pada saat dan situasi ada bencana, ada wabah. Malah Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah
menginstruksikan dari awal kita kunut mestinya karena pandemi belum berakhir. Jadi ulang malam 16 mulai kunut, tapi orang udah ditajuk Wanasir poho mulai kunutnya malam 11. Akhirnya beranya hobi kunut bi, enggak, akhirnya kunut kita. Yang ketiga, kunut yang dilaksanakan pada saat malam Ramadan, malam ke-16. Kalau ibu tinggal, bapak tinggal kalau sholat Jumat di Masjid Kesatuan pakai kunut, itu namanya kunut nazilah. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, sebentar kita ngaji. Naon bu? Bu, halo, kita naon bu? Ngaji itu kalau bahasa Jawanya ya ngandak ni nusawiji, ngandani nusawiji zat nu maha esa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena saya mengerti kondisi ibu-ibu mau istirahat, ya sebentar lah ya. Yang kedua, menurut bahasa Sunda yang biasa di daerah kita Pasundan, ngandakeun zat anu hiji, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mempelajari segala sesuatu keadaan tauhid kita, keimanan kepada Allah, keislaman kita, keisanan kita, kebaikan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini pentingnya sikap bersama, saling rukun dan saling persatuan. Kita menghormati hadir undangan baku di malam keberkahan di bulan suci Ramadan dengan penghormatan ngandani nuzat hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Sundanya ngandak ke zat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan agama, keesaan, kemuliaan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Yang seterusnya, para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hadani Allah ajma'in. Mengapa sampai bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat diagungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang banyak meraih pahala, meraih kenikmatan, meraih kebahagiaan, meraih keberkahan dan berbagai macam sebutan di bulan suci Ramadan. Ada dua alasan ya, paling tidak yang mendasari bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan keistimewaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya alasannya, yang pertama dipapak oleh dua alasan kemuliaan di awal sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab. Di sana ada peristiwa yang maha dahsyat, maha istimewa, dipanggilnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah yang lain tidak langsung, perintah puasa tidak langsung, perintah haji tidak langsung, perintah berzakat tidak langsung, perintah berbuat baik tidak langsung. Karena saking istimewanya sholat itu, perintahnya dipanggil langsung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Kemudian dipapak juga
Diawali juga dengan persiapan bulan Sya'ban, bulan yang penuh kemuliaan, bulan keberkahan. Di sana ada yang dinamakan dengan malam nisfus Sya'ban. Ya, ulama kiai-kiai kita terutama Nahdlatul Ulama mensunahkan sholat sunnah hajat nisfis Sya'ban. Ya, baca Yasin 3 balik, ya kan? Nggak tahu, ibu ngamalkan tuh bu. Bu, amalkan tuh bu. Alhamdulillah, amalkan melaksanakan Pak. Insya Allah. Ya, baca Yasin 3 balik. Di sana mengawali catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju bulan Ramadan. Sampai di bulan Rajab, sampai dengan di bulan Syaban kan ada doanya, yang doanya saya gelar dengan anak-anak, saya sampaikan dengan ibu. Allahumma barik lana. Apa tuh bu? Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna biladina ya qawiyyu ya matin ikfi syarral zalimin min fitnatil wabai wa adabin nar ya qawiyyu ya ikfi syarral nabil ba'i wa azabin. Saya dari mulai awal Yasin sampai Tahlil gelisah bu, ada gelisahnya. Ustadz Kiai juga ada gelisahnya. manusia ini betah te bakalan kesundi mereka sendiri PS belum lagi ikatan cinta menunggu. Iya bener buncas betul ada musik kembar anak Pak Anu sampai Amanda Manopo teh nah HP apa di bawah ya bapak Satya Kasep Soleh kan dianggap sama cowoknya tuh yang apa yang sama cowok namanya nah yang cowoknya sama namanya tuh artis tuh lain apal solokan dipasang Abdi terakhir pasang di foto Abdi pasang na HP deui ditulis Abdi lebih Kasep dan Soleh tapi itu ke ya kan bahaya kalau sudah anak tidak mengidolakan orang tuanya, anak sudah tidak menyukai dekat dengan bapaknya. Nah, si jangan laset samaan. Nah, ditambah tahlil ada apa mau tahlil yo. Kan setan ayat 2 di pengajian teh. Setan ayat dina mata hijina ya dina pirit tak bujur. Kalau pengajian setan ayat 2 hiji setan ayat dina mata hiji setan ayat dina pirit dia kan dina bujur bokong ya kieu deui kamu boga sampura keter siang ada ditambah Pak Andi ngomongnya sepada ngomong lagi ya jadi bakal nanti ulang essay jangan ketanjakan udah nyekel batur. Nah itu ditambah lagi dengan apa namanya Mu'idul Hasanah ya, karena itu kita harus pandai-pandai mensiasati waktu. Karena itu saya meyakini karena kita cinta Allah, cinta Al-Quran di malam Ramadan ini sama-sama insya Allah mendapatkan keberkahan karena baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjamin
man jalasa fil majlisil ilmi walau sya'atan kal ibadati sanad. Sahajalmina sapa wonge, siapa orangnya yang mau tiup sakedeng sajam saja. Nah, ini mengepaskan sejam dengan bacaannya saya dengan tadi. Walau sa'atan akan dinilai ibadah selama 1 tahun. Kalau amin kacil, amin disuruh baik. Barang siapa yang ibadah duduk 1 jam saja di majelis ilmi, maka akan dinilai 1 tahun beribadah. Potongan orang kan lebih seneng ngobrol najondo na pinggir jalan na harap rompok bari petanan berjam-jam lila main hap lila nonton sinen namun ngaji sekedar nah karena itu insya Allah tuh Bapak dengan doa tadi, dengan saking istimewanya jamaah sekalian, para bapak, para ibu, hadir yang wajib. Saking istimewanya bulan suci Ramadan, dipersiapkan 2 bulan untuk menjelang, menyongsong mempersiapkan diri kehadiran bulan suci Ramadan. Makanya tatkala bulan suci Ramadan kita giat meraih ibadah, kita semangat meraih pahala, kita lebih tegas lagi untuk mendekatkan dan bertakarub zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngakukeun diri orang loba salah, loba doraka, loba maksiat, ngangge nuhunkeun kesucian ampunan ka Allah Subhanahu wa taala mumpung dina bulan Ramadan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Insya di bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang istimewa karena ada 2 kejadian, 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Itu Al-Quran turun. Kiai ulama sepakat, para ahli tafsir, bahwa Al-Quran turun dari Allah di Lauhul Mahfuz. Ulah mikiran Lauhul Mahfuz 20 menit, ayeuna Pak Mahmud. Ya. Lauhul Mahfuz. Di mana catatan semua alam kehidupan manusia, dari yang terkecil sampai terkecil bisa sampai yang terbesar, bukan hanya umat makhluk Allah. Namanya manusia semua apa namanya catatan manusia ada di Lauhul Mahfuz. Al-Qur'anul Karim turun di situ 1 gelombang. Tapi Al-Qur'anul Karim turun ke bumi, ke langit bumi, turunnya berangsur-angsur. Di malam ke-17 di mana saat itu baginda Rasul usia 40 tahun diincar oleh seorang wanita soleha, saudagar yang sangat kaya, Siti Khadijah, atas petunjuk pamannya yang waktu itu adalah masih seorang pendeta, bahwa engkau nanti akan dinikahi oleh seorang Rasul utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diincar oleh Siti Khadijah sudah 15 tahun, tidak ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di gua Hiro, menyepikan diri, mikirin umatnya. Al ulama warasatul anbiya, kiai ulama yang mikirkan umatnya, memikiri masyarakatnya, termasuk pemerintah desa. Alhamdulillah Pak Andri, Pak Ustadz Uci, Pak Uci, Pak Mahmud dilebangi bukaku mengikiri masyarakatan untuk kiai ke ulama baik, tapi pemerintahan desa, pemerintahan pemimpin juga ngikuti mikirin masyarakat, masyarakat. Beruzlah nyari apa? Bukan nyari, menenangkan diri,
menunggu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang bagus di usia pas ke 40 tahunnya, ada usia ke 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah di usia 40 tahun. Ya, itu. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di usia 40 tahun itulah Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan ya, dakwah Nabi Muhammad kan selama 23 tahun sampai meninggalnya 63 tahun, berarti menerima wahyu itu di usia 40 tahun. Diincar oleh Siti Khadijah, nggak ketemu, nggak ada tanda-tanda. Turun malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diajari, takut, gemetar mendapatkan perintah membaca Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama, surat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gemetar, saking gemetarnya lari karompok masuk kamar dengan istrinya, ketemu Siti Khadijah. Siti Khadijah kaget nanoskeun ka suami ayah naon gerangan, ada apa gerangan wahai baginda Rasul? Engkau Kakanda Muhammad sampai gemetar, sampai takut, keringat dingin bercucuran, menggigil, rasa takut, seakan-akan ada kematian, seakan-akan ada kekecewaan, seakan-akan ada kehinaan, seakan-akan ada ketakutan yang luar biasa. Kedatangan Jibril memberikan wahyu yang pertama. Ya, itu takut. Jibril ngejar masuk kamar untuk membuktikan ada Jibril. Nabi Siti Khadijah merasakan senang. Ini ada tanda-tanda kenabian nih. Ada tanda-tanda kenabian untuk bisa merubah tatanan hidup masyarakat menjadi masyarakat yang agamis, masyarakat yang bermoral, masyarakat yang berakhlakul karimah. Kita juga berhak punya cita-cita, punya wewenang, punya tujuan. Masyarakat Karangasem harus masyarakat Karangasem yang religi. Masyarakat Karangasem harus masyarakat yang agamis. Masyarakat Karangasem masyarakat yang bermoral. Masyarakat Karangasem yang bermartabat, bermartabat, derajat yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya, akur, adem, ayem, bersatu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kerukunan, tanpa kebersamaan, tanpa persatuan, moal ayat kemerdekaan di Indonesia ini, ulama kita, kiai kita bersatu melawan penjajah. Masyarakat kita juga kalau pengen maju, kalau pengen makmur, kalau pengen sejahtera bareng-bareng, ayo hidup rukun dan bersatu, bergotong. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubin fa'afiyatil abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, makanya ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nak tiang-tiang. Halo? Bo, ngantuk? Bo, ngantuk belum? Pak, ngantuk? Ya, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apalagi yang
tadi kita baca Yasin, ai qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ibarat organ tubuh Yasin itu jantungnya Al-Quran. Orang lamun jantungnya mandek kukut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, berkembang di masyarakat kita situasi seperti ini. Penyakit COVID jangan dianggap sebagai kehinaan, sebagai aib. Banyak yang meninggal juga tidak tanpa COVID. Karena itu yang kena penyakit, alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat kita Karangasem, Karangwaret sejahtera, sehat, kuat. Amin ya robbal alamin. Karena itu harus patuhi protokol kesehatan, protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Itu imun, menjaga imun, ya. Imun harus dikuatkan, iman juga harus dikuat, termasuk emen juga harus ngerti emen Pak? Emen harus dikuatkan. Allah. Sampai baginda Rasul Muhammad SAW takut kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ana biqori, urang teu bisa baca. Wahai malaikat tuh bisa. Malaikat mah menyerupai manusia yang gagah, yang tampan, yang yang cerah. Ditikap sampai 3 kali nggak bisa, tetap lari sampai ke kamarnya. Siti Khadijah sebagai istrinya keder juga tapi merasa senang. Sampai ngetes kedatangan malaikat dia nu datang ke kamar teh bener-bener malaikat ente. Sampai auratnya terbuka Siti Khadijah. Sayyidatuna Khadijah auratnya terbuka. Pas ninggal Khadijah auratnya terbuka, baginda malaikat Jibril balik lagi. Wah, berarti bener ya malaikat. Yang datang malaikat. Bapak-bapak kalau ngomong aurat perempuan pikirannya udah kemana-mana Pak. Halo Pak. Ya, malaikat Jibril datang ke kamar nganyari baginda Rasul. Nanti turun ayat selanjutnya, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut. Siti Khadijah ngetes. Ya, ada yang menyampaikan penafsiran begitu. Ngetesnya apa? Membukakan auratnya. Ada juga yang menafsirkan tidak terbuka auratnya, tidak disengaja. Auratnya bisa jadi jentik nabu, bisa jadi pipisnya Bu, bisa jadi ping apa? Halo, ngerti Pak Ku? Ping. Karena yang datang orang malaikat hamba Allah yang sangat suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak punya dosa sama sekali. Malaikat ninggal aurat Khadijah teh balik lagi embung ya aurat. Lamun bapak-bapak kumaha apa aja aurat Pak Bu. Apa Bu? Lo nyuduk deh malah nabrak. Ya. Pak Ustaz ya. Apalagi para kiai, para ustaz memakainya sarung bae. Allahu Akbar. Ya kan? Kita mengatakan, tapi baginda Rasul termasuk Rasul kekasih Muhammad SAW sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha sholat, panjang Rasul lagi sholat, hadang na tengah sholat deh, kan jadi itu. Makanya boleh tiduran di depan orang yang lagi sholat. Siti Aisyah tidur depan Rasul. Kuat baginda Rasul. Bilangnya apa? Sorgaku nanti di bidadariku nanti di surga disimpan. Tapi lamun bapak-bapak murid paku ya Pak ayat awen nang boleh nang tengah dalan murid kayak paku ya. Tuh, termasuk umat barangkali ada tabrak itu karena kita manusia. Tapi karena Jibril adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci, balik lagi, aduh ada aurat, maksiat ini. Rusak saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Khadijah membuktikan benar ini yang datang adalah Jibril alaihi salatu wassalam yang membawa wahyu bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam itulah turun Al-Qur'anul Karim.
sebagai apa? Petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Makanya belajar membaca apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau yang belum lancar didampingi sama yang bisa, sama yang lancar. Kalau yang sudah lancar, maka silakan asal hati ditarget 1 hari 1 juz. Pak, sudah berapa juz ngaosna Pak? Juz el-bukat Bu, ngaos Al-Quran, ngaji Al-Quran sudah berapa juz? Kulhu baik, kulhu juga alhamdulillah. Baca kulhu 3 kali sarua baik khatam 1 Al-Quran. Itu kalau dibaca oleh sahabat Ali orang oleh sahabat Ali, ya tuh kulhu sangat istimewa. Makanya baca 3 kali termasuk baca kulhu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Semua Al-Quran yang menggerakkan Al-Quran isinya adalah surat Yasin. Untuk segala-galanya dibaca, untuk yang sehat, untuk menghadang tolak bala, untuk suami, untuk istri, untuk yang sudah meninggal juga Yasin pantas dibacakan gitu. Nah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang membedakan nanti Al-Quran itu sebagai hukum antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dengan yang tidak baik, untuk bekal mukjizat yang paling besar pedoman Nabi Muhammad SAW umatnya, bukan hanya dunia tapi juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah. Karena ada yang itu ulang ngomong bae wayang digejot nganga. Ya Bu, ulang nganga deui ku wayang ayatna ngegejot nganga. Ya pasal. Tuh. Karena itu di bulan suci Ramadan baca Al-Qur'an 1 ayat, maaf 1 huruf dinilai 10. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Berapa ayat, berapa surat, berapa huruf? Al-Fatihah berapa huruf, Pak Ustaz Fahru? 1 Al-Quran berapa huruf? Halo? Ada yang sudah menghitung Kiai, ulama kita, sejumlah dalam catatan buku. Ya, kiai-kiai kita, kitab kita itu ada yang itu 1.027.000 huruf. Lamun ibu hatam dalam 1 Ramadan saat Al-Quran berarti 1.270.000 kali 10 sabaraha? Umno pensiunan BRI ya. Sabaraha? 1 juta dikali apa 1.027.000 kali 10 berapa kebaikan? Halo ibu-ibu, nu beki duit ke lalaki tawewe? Hah? Halo? Nu elok hitungan duit lalaki tawewe? Iya. Ibu-ibu bisa masak, bisa apa tuh karena suami kerja. Suami banting tuh. Nah, kalau yang kerja udah mulai kerja, yang belum banyak ada rezeki jangan dicarikan buka rumahnya. Ibu-ibunya di dapur ulah nyanyi bae dian antik semene ayune kurang apa nih ya Allah. Ya Allah ya Karim, nyanyi keting ya, bukan duit kita tuh nyanyi keting main keting ya. Tuh tetap dihitung berapa kebaikan itu selama 1 Ramadan. 10 juta sekian yang umum, yang 27.000 nya berapa kali 10?
Saking jamangahnya udah bisa ngitung Pak Kuwo, kalkulator Pak Kuwo. Yuk, desa maya menduit iya masalahnya berapa miliar. Ya, hati-hati itu. Harus betul-betul diprogramkan untuk kemaslahatan, kemanfaatan di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Harus amanah. Kita juga sebagai masyarakatnya, sebagai masyarakat yang mau dan mampu melaksanakan kegiatan program pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Tuh, kalau kita hafal baca Al-Quran, bukan hafal, baca aja, baca wae, membaca aja 1 huruf 10 kebaikan. Lamun selesai semua Al-Quran 1.000.000 27 huruf, lebih huruf kali 10 berseberapa juta kebaikan. Amin ya robbal alamin. Ya walaupun sedikit silakan diraih insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir nih jam berapa ya? Jam 10 ya? Jam berapa? Pas jam 10 ini terakhir pas 1 jam ya. Nih, kenapa bulan Ramadan sebagai bulan istimewa? Ada 1 malam, mulai malam sekarang nyarinya nih. Mulai malam sekarang baginda Rasul, malam kedua tuh 1 sampai terakhir baginda Rasul itu ngencengin perutnya, ngencengin sarungnya. Bapak-bapak kalau malam 21 ngencengin sarung, ngedengerin sarung Pak. Halo. Si Eka menjoki sarung ini Kak. Nah, itu ya. Dikendorin sarung, dikencengin sarungnya, artinya itu apa? Untuk menghadap ibadah, mengincar tahari Lailatul Qadri 11 fi akhir Ramadan. Incarna malam Lailatul Qadar di malam terakhir 10 di malam terakhir bulan suci Ramadan. Yang suratnya, ayatnya yang biasa baca kita juga bacakan untuk orang atau bayi yang baru lahir, dibacakan surat Inna Anzalna wa Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau yang belum hafal yakin betul jangan dibaca mata kaidah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pas kedua inna wa ma adraka ma til taktul ini. Oh, jangan kita yang yakin. Berarti yang pertama til, yang kedua yang pertama era yang pertama til, yang kedua dengan keder, harus yakin. Makanya perlunya membaca, belajar Al-Quran. Ja'a yaumul qiyamati, ya datang nanti di hari kiamat Al-Quran itu sebagai syafi'an, sebagai penolong kita yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, bacaan Al-Quran. Makanya orang di alam barzah itu alam yang menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, jauh kene. Ya, sampai pengumuman hati-hati, sampai tidur balik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi nanti tidur balik kalau baharang keder saha. Telah diambil arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu, karena itu maka kita harus belajar mau membaca Al-Quran. Rugi Pak, rugi Bu, kita nggak bisa baca Al-Quran, apalagi sampai tidak menjalankan sholat 5 waktu, apalagi sampai menebar ketidakbaikan, menebar keangkuhan, menebar kekerasan, menebar anarkisme dan lain sebagainya, menebar kebencian dan lain sebagainya, sehingga kita jauh dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.
Lagi kalau baca Al-Quran yang yakin, yang mantap, yang kadang manusia ada salahnya, ada ada pohon, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kan gitu. Yang repot, maaf nih, bukan mempersalahkan Al-Quran. Kadang yang jadi repot itu kalau yang depannya imamnya lupa, yang belakangnya keder. Fi lailaha wa ma adraka ma lailatul qadr. Belakangnya yang ngerti. Tul. Iya, pakuwung imaman. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu di belakangnya jadi makmum. Tul. Tul tul. Nanti Pak Kuwu suruh doa ulang kali Pak Kuwu. Nah, nanti diviralkan, diviralkan se-Indonesia Karangasem, insya Allah mudah-mudahan bilangnya doanya Pak Kuwu Karangasem. Boleh tepuk tangan yang meriah. Amin ya robbal. Nggak tahu Pak Kuwu doanya Allahumma sholli ala muslimin, Allahumma ajil wa muslimin. Allahumma ajil wa muslimin. Jauh metakan tak buku mau terjauh tak. Iya, awalnya termasakan. Kita tahu Bu. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Itu ditunjukkan oleh pemimpin kita. Kita ya sebagai rakyat aja mengikuti. Ditunjukkan oleh kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita di musola, di pesantren-pesantren, di musola, di tajuk-tajuk, di masjid-masjid kita ikuti. Ya saya mendengarkan sampai keder terawih di tajuk Wan Nasir, maka udah wow, masalahnya wow, ajin nawal muslim ya Allah. Allahu Akbar. Iya betul Bapak. Ya, ulah eleng, kurang lah, lumba anak-anak di musola, adaknya nih ulah yang dipakai, ini nggak tunggunya nih, tapi nggak pun, ulah kalau si abang, wow, ya Allah ya Karim. Semangat. Nah ini artinya apa? Bukti masyarakat kita, bukti lingkungan kita, insya Allah dalam keadaan hidayah dan rahmat perlindungan keselamatan Allah Subhanahu. Nah terakhir nih, halo, terakhir nih, yang terakhir ya, iya, mau nampak bener tuh ya, terpusuk, jangan serius tenang. Ya, apa namanya? Depo ya. Malam Lailatul Qadar, jangan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, kiai ulama kita, Gus Bah, ulama kontemporer kita yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, nah YouTube banyak tuh. Buka Gus Bah, apa namanya Gufrista, kiai kita. Ya itu. Sampai mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar kalau berhasil ketemu, kita mendekatkan diri di hadapan Allah, ikhtikaf, neangan malam Lailatul Qadar, mencari mensucikan diri orang ke Allah Subhanahu wa taala. Nilainya akan seperti 85 tahun ibadah. Persekot nangge bukti kesayangan Allah kepada umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu malam ibadah tapi nilainya 85 tahun. Karena tahu dalam kitab kita diterangkan, kayak kita menerangkan bahwa umat Nabi Muhammad tepok kanjeng Nabi 63 tahun, lamun luwih 60 tahun teteh geus bonus supaya mentate umat Nabi Muhammad umurna pondok-pondok, zamanna peot-peot, letik-letik, namun gendut ya penyakitan. Naudzubillah. Dan berikan kesehatan, kesabaran. Ngerti umatnya pendek-pendek, akhirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gesta itu untuk modal umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurna pendek, diberi keistimewaan malam Lailatul Qadar dari malam sekarang. Nah, makanya semangatnya terus. Ulah malam-malam terakhir, malam kayak gendang. Pertama pinu, ya DKF masih kurang saya berasok sholatnya Bu Pak. Situasi begini memang situasi yang susah. Ya di rumah juga laksanakan. Kebangkan ya karena situasi lagi masih Pak. Kita ya Allah ya kali ini gara-garanya apa namanya Indianya mandi bebarengan, positif teh, ya positif hamil, positif penyakit.
Mandi bareng-bareng di mana coba? Sungai Gangga. Akhirnya sehari 2 setelah Amerika Serikat, 1 hari hampir 200 orang tumpae. 200 orang 200 orang yang meninggal sehari. Dalam sehari banyak yang lompat ke Indonesia, lari ke sini. Makanya Indonesia belum ada. Kemarin di Lalana kapal kelem telep deui bahaya Allah. Kapal selam dalam APK 53 tahun, ada diantaranya adalah warga Nahdien Banser Daun Pagar Nusa yang jiwanya anak Allah Akbar, musibah cedera. Karena itu alhamdulillah ulama kiai kitanya dan pemerintah kitanya kuat-kuat sampai dari atas sampai ke bawah di tingkatan desa dan kelurahan dalam keadaan kuat, sehat, baldatun walidun warahmut, baldatun thayyibatun warahmut. Ya, itu terakhir sekali kesimpulannya bahwa bulan Ramadan bulan yang istimewa, diawali dengan bulan Rajab yang mulia dan barokah, bulan Syaban yang mulia dan barokah. Di bulan Rajab, di bulan Ramadan ada kejadian Al-Quran yang mulia, dan yang mulia juga malam yang menggantikan semua pahala 85 tahun kurang lebihnya, maka itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai dijadikan malam Lailatul Qadar. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi terima kasih, dan kita semua mudah-mudahan ibadah puasanya diterima dan terus semangat, diberikan kesehatan keselamatan terus sampai di bulan-bulan puasa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang sudah meninggal pun Pak, sealam dunia orang yang sudah meninggal ngadoana hiji ta'ali arji Gusti urang nuhun ke dihirupkeun deui parusakeun bae di alam dunia, pengen neangan kebagusan, ingin mendapatkan si dikecoh, ingin mendapatkan kebaikan, kebagusan dan kali diborong ya saya sering berbeda Jawa. Ya, doanya begitu, ta'ali arji, ya Allah kasih kesempatan ini. Doanya orang sealam dunia yang sudah meninggal, doanya begitu. Makanya kita yang masih hidup, masih nafas, masih ada denyut jantung, masih kuat, masih ada jasad di kandung badan, manfaatkan nafas kita, kegiatan kita untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.